juga mungkin targetnya di mim sukun. Hukum nun sukun dan tanwin tadi kita sudah membahas mengenai definisi tentang nun sukun dan tanwin itu sendiri. Kemudian kita sudah membahas mengenai perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Kata Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, ketika ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka akan timbul 4 hukum, arba'u ahkam. Apa saja hukum itu? Ibhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Seperti yang sudah kita ketahui bersama. Sekarang sebelum masuk kepada hukum-hukum tersebut, yang harus kita ketahui, poin-poin yang perlu diketahui dari bab nun sukun hingga lam sukun. Yang pertama adalah apa hukumnya, kemudian definisi hukum itu apa, kemudian yang kedua hurufnya apa, kemudian yang ketiga penyebutannya disebut apa, dan makna izhar itu apa, definisi izhar ya. Kemudian yang kedua, apa saja rutibat fal ta'rifi. Di naskah yang lain dalam nuskhah atau naskah yang lain, manuskrip yang lain yang ditulis oleh Imam Jamzuri, lil halqi sittin, boleh sittun dan boleh sittin. Rutibat fal ta'rifi. Fal ta'rifi boleh juga dibaca fal tu'rafi. Fal ta'rifi, fal tu'rafi. Cuman yang disebutkan di dalam nazam atau matan yang ada di kitab saya itu mengacu kepada ini, lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Walaupun boleh lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi atau fal tu'rafi. Dulu saya membaca kepada Syekh Muhammad Said Bukran dengan semua macam-macam bacaannya ini. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun sittin rutibat fal ta'rifi fal tu'rafi. Seperti itu. Cuman nanti ketika yang mau membaca cukup satu saja. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Fal awwalu, hukum yang pertama, hukum yang pertama dari 4 hukum nun sukun dan tanwin adalah al-izhar, yaitu izhar. Apa itu izhar? Apa definisinya? Nanti akan dijelaskan. Yang pertama, kita harus paham benar bait ini, satu bait ini. Ya. Kita harus benar-benar paham bait ini. Fal awwalu, yang pertama dari hukum itu dari hukum nun sukun dan tanwin adalah al-izhar, adalah izhar, menjelaskan. Qabla ahrufi lil halqi. Ya, makanya kata Syekh Dr. Abdullah Jarullah, kalau mau pahami bait jangan dimentok qabla ahrufi misalnya. Lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Itu akan membuat bingung kita. Di sini ada kelanjutannya, qabla ahrufi lil halqi. Ya, itu sambungannya. Al-izhar qabla ahrufi lil halqi, sebelum huruf-huruf punyanya tenggorokan. Artinya sebelum huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi kapan nun sukun atau tanwin diizharkan, hukumi izhar sebelum huruf hijai, sebelum apa? Sebelum huruf-huruf tenggorokan. Paham di sini? Jadi dihukumi izhar kalau nun sukun atau tanwin bertemu atau ada sebelum huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ini maksud daripada ahrufi lil halqi. Harusnya ahrufin lil halqi. Ada berapa huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan? Sittun. Ada 6.
Rutibat, apa artinya rutibat? Tersusun. Tertib itu artinya tersusun rapi. Tertib. Maka rutibat ada, jadi huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ada 6 yang sudah disusun sesuai makhrajnya, sesuai tempat keluarnya pada rongga tenggorokan. Falta'rifi, maka hendaklah ketahui, wahai para penuntut ilmu. Falta'rifi, hendaklah ketahuilah para penuntut ilmu. Atau faltu'rafi, maka nanti takdir terjemahnya, maka ketahuilah hukum-hukum atau huruf-huruf tersebut. Jadi bait ini paham? Fal awwalu, hukum yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin adalah izhar. Kapan? Qabla ahrufi lil hali. Kapan diizharkan? Sebelum huruf-huruf tenggorokan. Ada berapa huruf tenggorokan? Sittun, ada 6. Rutibat fal ta'rifi, yang sudah kami susun sesuai makhrajnya pada bait berikutnya. Oke, sekarang masuk kepada huruf-huruf tenggorokan tersebut. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Sebelum masuk, di sini ada kata yang perlu dimaknai atau diterjemahkan, yaitu muhmalatani. Muhmalah artinya tanpa titik. Muhmalah artinya tanpa titik. Itu bentuk tunggalnya. Kalau bentuk musannanya, bentuk duanya adalah muhmalatani. Ya. Kalau muslimah bentuk tunggal, muslimatun. Kalau bentuk musannanya muslimatani, bentuk jamaknya muslimat. Ya. Di sini muhmalah, bentuk tunggalnya muhmalah, bentuk musannanya muhmalatani. Berarti ada 2 yang tanpa titik, 2 huruf tanpa titik. Apa maksudnya? Sekarang kita masuk kepada pemahaman baitnya. Hamzun, kata Imam Jamzuri tadi kan sudah disesuaikan dengan makhrajnya, urutannya disesuaikan dengan makhrajnya pada tenggorokan. 6 huruf ini. Dimulai dari hamzah. Hamzun fahaun. Hamzah kemudian ha. Dalam bahasa Arab, fa itu dengan thumma itu sama-sama datang setelahnya, ya kan? Fa dan thumma. Fa artinya apa? Maka. Thumma artinya kemudian. Misalnya jaa Muhammadun fazaidun. Muhammad datang, kemudian setelah itu siapa yang datang? Zaidun. Tapi datangnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu lama waktunya. Muhammadun fazaidun. Tapi beda dengan jaa Muhammadun thumma zaidun. Muhammad datang, kemudian setelah beberapa jam, beberapa hari, Zaid datang. Kalau fa itu langsung tidak berbarengan, tapi setelahnya beberapa menit, beberapa detik misalnya datang. Maka di sini Imam Jamzuri menggunakan fa, ya. Hamzun fahaun, hamzah fahaun, hamzah kemudian ha. Jadi hamzah duluan baru ha. Yang ini merupakan satu makhraj. Makhraj dari makhrajnya adalah pangkal tenggorokan. Aqsal halqi, kata Imam Jazari, aqsal halqi hamzun ha'u. Aqsal halqi hamzun ha'u. Yang keluar dari pangkal tenggorokan adalah hamzah dengan ha. Coba semuanya.
thumma, kemudian ada jaraknya, thumma ainun ha'u, kemudian ain dan ha, itu satu makhraj. Kata Imam Jazari, wa min wasatihi fa'ainun ha'u, keluar dari tengah tenggorokan dua huruf yaitu ain. Coba ya. Muhmalatan, ini baru kita masuk ke muhmalatan. Jadi muhmalatan ini berkaitan dengan dua huruf ini, dua huruf ain dan apa? Ha. Ain dan ha itu ada titiknya apa enggak? Ya, berarti dia, kata Imam Al-Jamzuri, thumma ainun ha'u muhmalatan. Muhmalatan. Dua huruf ini tanpa titik. Kalau titik, kalau bertitik, apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya adalah mu'jam. Mu'jamah. Mu'jamah. Nah, mu'jamah itu artinya apa? Bertitik. Oleh karenanya dulu dalam ilmu dhabtul mushaf, simbol-simbol mushaf, dikenal istilah nuqtatul i'jam. Nuqtatul i'jam. Ada dua nuqtah, ada dua titik. Ada dua nuqtah, yang pertama disebut nuqtatul i'jam, yang kedua nuqtatul i'rab. Jadi dulu itu ain dan ha itu enggak ada. Dulu mushaf itu enggak bertitik. Ya. Dulu itu mushaf enggak bertitik. Oleh karenanya kemudian sebelum titik ini ada titik harokat. Ini yang disebut dengan nuqtatul i'rab. Ya, nuqtatul i'rab itu nuqtah yang ditaruh untuk memberikan tanda harokat. Kalau di atas berarti fathah, kalau di bawah berarti kasrah, kalau di depan dhammah. Ya. Kalau di atas kita membacanya a, kalau di bawah kita membacanya i. Kalau di depan kita baca o. Setelah itu ada nuqtah lagi yang disebut dengan nuqtah i'jam, untuk membedakan antara huruf-huruf yang satu bentuk. Huruf-huruf yang satu bentuk. Nah, ini kemudian ditaruh di sini berarti ba, di sini ta, ini ta. Nah, ini disebut dengan i'jam, nuqtatul i'jam. Makanya i'jam itu kembali kalau bertitik yang menandakan titik, membedakan antara huruf itu adalah mu'jamah. Kalau tidak bertitik disebut apa? Muhmalah. Dan kita akan dapati di kitab-kitab klasik itu seperti itu, muhmalah, mu'jamah, ya. Thumma ainun ha'u muhmalatani. Thumma, ada thumma lagi, ada jaraknya lagi. Thumma apa? Ghainun kha'u. Adnal halqa. Adnahu ghainun kha'uha, kata Imam Jazari. Adnahu ghainun kha'uha. Jadi ghain sebelum kha. Coba semuanya. Au. Jadi hampir mendekati makhrajnya kaf di sini. Inilah huruf-huruf tenggorokan. Inilah huruf-huruf tenggorokan yang berjumlah 6, yang kalau bertemu, kalau didapati huruf-huruf ini ada setelah nun sukun atau tanwin,
maka dihukumi dengan apa? Izhar. Ini maksud daripada fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Paham baitnya? Maksudnya ketika kita baca baitnya paham insyaallah. Hamzun fahaun thumma ainun latan thumma ghainun kha'u. Sekarang nah ini tempat keluarnya hamzah ha, ain ha, ghain dan kha. Kemudian kita akan membahas tentang hukumnya. Kita kan belum tahu definisi izhar itu apa. Izhar secara bahasa adalah jelas. Izhar secara bahasa adalah jelas dan terang. Zahar, jelas, terang. Nah, secara istilah adalah mengeluarkan nun sukun atau tanwin dari makhrajnya tanpa tambahan gunnah, atau mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa tambahan gunnah. Ini secara istilah, mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa tambahan gunnah. Di sini karena berada di bab dan tanwin, maka yang dikeluarkan dari makhrajnya adalah huruf apa? Huruf nun. Huruf nun dikeluarkan dari makhrajnya. Di mana makhrajnya? Tarful lisan, di ujung lidah dengan langit-langit atas. An, coba semuanya. An. Ya, ketika kita mengeluarkan huruf ini dari makhrajnya, berarti kita sudah menjelaskan. Ini maksud daripada hukum izhar, menjelaskan huruf atau izhar adalah secara istilah mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Ya. An, coba semuanya. An. In. Un. Jadi benar-benar jelas. Yang diucapkan oh ternyata nun, oh ternyata lam. Itu huruf izhar dalam bab nun sukun dan tanwin. Ya. Huruf izhar dalam bab nun sukun dan tanwin ada 6 apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Mumtaz. Sekarang kan tadi ada 4 poin ya yang harus diketahui kita. Pertama definisinya sudah kita tahu nih. Definisi izhar sudah tahu kan? Sekarang kemudian hurufnya sudah kita ketahui juga. Sebutannya disebut apa izhar yang ada di bab nun sukun dan tanwin? Disebut izhar halqi. Tamam. Halqi. Jadi bukan khalqi. Khalqi itu ciptaanku, tapi halqi. Kenapa disebut halqi? Karena tadi nisbah. Kalau tadi jamzuri ada pokoknya kalau ada ya di belakangnya, jamzuri, buguri, itu nisban Bantani dari Banten ya. Maka itu nisbah, penyandaran. Di sini halqi. Kenapa disebut halqi? Karena 6 huruf tadi dinisbahkan kepada tempat keluarnya. Di mana tempat keluarnya? Tenggorokan. Tenggorokan bahasa Arabnya adalah halqun. Maka kemudian kalau dinisbahkan ditambah ya setelahnya, halqi. Nah, maka izhar di sini disebut dengan izhar halqi. Contohnya apa? Contohnya banyak. Coba kalau kita perhatikan di sini, di nun sukun pasti ada 2 contoh. Contoh di tengah kata dan contoh di akhir kata. Kalau tanwin hanya contoh di akhir kata, karena tanwin tidak akan pernah datang di tengah kata. Coba kita praktekkan ya, karena di dalam membaca kita harus mempraktekkan, dan karena di sini contohnya adalah contoh dari Quran,
Semoga mendapatkan satu huruf 10 kebaikan. Ya. Coba kita praktekkan. Yan'auna, man amana, kullun amana. Contoh ha, minhum, min hadin, salamun hiya. Contoh ain, an'amta. Jadi diizharkan, dijelaskan. An'a, tanpa ketika nun sukun tidak ada qalqalah. An'amta, man 'amila, wasi'un 'alim, yanhituna, man hamala, alimun hakim, fasayunghiduna, min ghislin, rabbun ghafur, al-munkhaniqatu, man khashiya, latifun khabir. Semua nun sukun dan tanwin pada contoh ini diizharkan pada huruf setelahnya, yaitu huruf-huruf 6 huruf yang keluar dari mana? Tenggorokan. Apa maksudnya diizharkan? Apa maksudnya dijelaskan? Apa maksudnya dijelaskan? Dibaca secara jelas. Apa maksudnya dibaca secara jelas? Dikeluarkan dari makhrajnya. Itu maksudnya. Dikeluarkan dari makhrajnya. Izharkan maksudnya keluarkan dari makhrajnya. Kullun, jadi nunnya dikeluarkan dari makhrajnya. Kullun aman, man aman. Fasayunghiduna, tidak fasayughi. Fasayughi. Nah, ini nunnya mana? Harus dikeluarkan. Fasayunghiduna. Nah, di sini sudah izhar. Izhar yang ada di nun sukun dan tanwin disebut dengan izhar mumtaz. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Jamzuri, watsani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna 'indahum qad thabatat. Ya, ada beberapa yang membaca yarmalun, tapi saya tidak membaca kepada guru saya semuanya itu. Yang 5 tidak membaca yarmalun, semuanya saya membaca yarmulun. Baca nanti membacanya yarmuluna, walaupun mungkin ke guru lain membaca yarmalun. Fi yarmuluna 'indahum qad thabatat. Watsani, adapun yang kedua, yang pertama tadi sudah tahu izhar. Sekarang yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin, idghamun, ya. Idgham bisittatin, juga pada 6 huruf. Sittatin diidghamkan. Apa yang huruf yang diidghamkan? Nun, ya. Nun diidghamkan pada atau ke dalam 6 huruf. Atat artinya berkumpul. Atat artinya kumpul. Jumi'at, atat terkumpul. Fi
kata apa? Dalam kata yarmuluna. Jadi 6 huruf idgham ini atat terkumpul fi yarmulun. Terkumpul dalam satu kata yaitu yarmulun. Ada 6 di sini, coba kita sebutkan. Ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. 6. Jadi sekarang diingat tadi 6 juga, cuma 6-nya di tenggorokan. Jadi 6-nya terkumpul dalam yarmuluna. Yarmuluna. Indahum artinya menurut para qurra. Sabatat artinya ishtaharat atau telah masyhur. Telah masyhur dan sudah dikenal oleh para ulama tajwid dan qiraat. 6 huruf ini sudah masyhur sebagai huruf idgham pada bab nun sukun dan tanwin. Ya. Jadi hukum yang kedua, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6 ini, 6 huruf yang terkumpul dalam kata apa? Yarmuluna, maka dihukumi apa? Idgham. Maka dihukumi idgham. Apa itu idgham? Apa definisinya? Nanti akan kita sebutkan. Idgham adalah secara bahasa memasukkan. Yudghimu idghaman, memasukkan. Jadi arti secara bahasa adalah memasukkan. Secara istilah, ya, sambil dibaca, memasukkan huruf yang sukun ke huruf berharokat setelahnya, sehingga jadi satu huruf dari jenis huruf yang kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail. Jadi secara istilah, idgham itu apa? Idgham adalah memasukkan huruf yang sukun ke huruf yang berharokat. Ya, tentunya setelahnya pastinya. Memasukkan huruf yang sukun ke huruf yang berharokat. Ini yang jenis yang pertama. Kan ada 2 huruf berarti. Jadi satu huruf dari jenis yang kedua, satu huruf yang bertasydid. Memasukkan huruf yang sukun ke huruf yang berharokat, sehingga jadi satu huruf yang bertasydid dari jenis yang kedua. Contoh misalnya nun bertemu dengan waw. Di sini min walin. Memasukkan huruf yang sukun ke huruf yang berharokat, sehingga jadi satu huruf yang bertasydid dari jenis huruf yang kedua. Huruf yang kedua apa? Waw. Seakan-akan seperti ini. Jadi seakan-akan, ya, walaupun ditulisnya nggak seperti itu, tapi ketika dibaca miwalin, nanti gunnah dan tidak gunnahnya akan dijelaskan setelah ini. Yang pertama kita jelaskan adalah idghamnya dulu. Cara idgham itu adalah seperti itu. Memasukkan huruf yang sukun ke huruf yang berharokat, sehingga jadi satu huruf yang bertasydid dari jenis huruf yang kedua. Miwal. Contoh lagi, misalnya qad sami'a. Kalau di sini ada dua huruf dal sukun dengan sin berharokat. Kalau idgham, gimana kalau idgham? Memasukkan huruf yang sukun ke huruf yang berharokat dari jenis huruf, kemudian jadi huruf yang
jadi satu huruf yang bertasydid dari jenis yang kedua. Qassami'a. Qassami'a. Nah, jadi seperti itu. Coba kita baca miwalin. Miwalin. Qassami'a. Qassami'a. Ini maknanya idgham. Ini makna umum daripada hukum idgham. Nah. Tapi qassami'a jangan dibaca qassami'a ya, qassami'a Allah. Nah, nanti tidak. Ini hanya contoh saja. Contoh. Sekarang huruf daripada idgham ada berapa? Ada 6. Ya, ra, mim, lam, waw dan nun. Penyebutannya nanti bigunnah atau bighairi gunnah atau bila gunnah. Contohnya may ya'mal. Coba. May ya'mal mir rabbihim mir rabbihim mir rabbihim mir rabbihim. Imam Al-Jamzuri membagi huruf idgham kepada dua kategori. Lakinnaha kismani. Kata Imam Jamzuri, lakinnaha, haknya ini yang muannats kembali kepada huruf. Kembali kepada huruf yang 6. Lakinnaha, akan tapi huruf yang 6 itu kismani, dibagi menjadi dua. Kismun yudghama fihi bihunnah. Bagi satu bagian atau satu jenis di mana nun sukun atau tanwin diidghamkan pada huruf-huruf itu dengan gunnah. Ada berapa huruf yang diidghamkan dengan gunnah? Ada 4. Yanmu. Ya, ada 4, yaitu kata yanmu. Apa saja hurufnya? Ya, nun, mim, waw. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, salah satu dari ya, nun, mim, waw, maka selain diidghamkan juga diberikan gunnah, diberikan dengung. Dan gunnah itu ukurannya 2 harokat. Gunnah itu ukurannya 2 harokat. Itu maksud daripada fi kismun yudghama fihi biwunnah. Yang pertama, huruf yang nun sukun diidghamkan kepadanya dengan gunnah. Ada berapa hurufnya? Ada 4. Yanmu, ulima. Ulima artinya diketahui. Ulima artinya diketahui. Ketika kita membaca bait, paham insyaallah. Lakinnaha kisman. Akan tapi huruf-huruf itu ada 2 macam, ada 2 kategori. Ismun yudghama fihi biwunnah, huruf-huruf yang nun sukun diidghamkan padanya dengan gunnah, yaitu pada yanmu, biyanmu ulima, pada huruf yan, pada kata yanmu, pada kata yanmu. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Illa idza kana bikilmatin. Kana artinya nun sukun dan huruf idgham bi gunnah. Apa saja? Ya, nun, mim, waw. Illa dengan syarat, kecuali ya, kalau nun sukun dan huruf idgham bi gunnah itu bikilmatin, ada pada satu kata, fala tudghim, maka jangan diidghamkan. Contohnya apa ya Imam Jamzuri? Kadunya, seperti dunya. Thumma sinwan. Kemudian contoh kedua Imam Jamzuri menyebutkan sinwan. Tala. Tala artinya mengikuti. Artinya sinwan ini mengikuti hukumnya dunia, yaitu izhar. Itu maksud daripada tala. Tala ini maksudnya adalah sinwan. Kata sinwan itu mengikuti hukumnya dunia, yaitu dengan diizharkan ya.
Contoh di sini ad-dunya. Ad-dunya. Di sini huruf yang sukun apa? Nun bertemu dengan ya. Nun sukun bertemu dengan ya. Karena kita ada di bab nun sukun dan tanwin, ya ini hurufnya apa? Huruf idgham bi gunnah. Maka kalau ngikutin kaidahnya, kita harus mengidghamkan dengan gunnah. Ad-dunya, ad-dunya. Maka sama juga dengan yang ini. Nah, kita membacanya gimana? Siwan. Nah, harusnya gitu. Tapi kata Imam Jazuli ada syaratnya. Jadi syaratnya apa? Tidak bertemu dalam satu kata. Ini satu kata. Jadi harus bertemunya dalam dua kata. Misal man ya'mal, min walin, min walin. Nah, di sini ini dua kata. Nun sukun bertemu dengan yanmu dalam berapa kata? Dua kata. Nah, maka di sini baru dihukumi dengan idgham dan diberikan gunnah. May ya'mal. Coba semuanya. May ya'mal min wali. Ya, harus ada gunnah ya. Tidak harus ada gunnah. Min wali. Coba. Kenapa saya pencet hidung? Karena kalau ketika dipencet berubah suaranya, maka itu ada gunnah. Kalau tidak berubah, maka tidak ada gunnah. Miu, ini nggak ada gunnah. Miu, nah ini ada gunnah. Nah, karena gunnah itu apa? Suara yang keluar dari khaysyu. Nah, di sini illa idza kana bikilmah. Kecuali kana nun sukun dan huruf atau salah satu huruf yanmu ada pada satu kata. Apa kata Imam Jazuli? Fala tudghim. Jangan kamu idghamkan. Ad-dunya, jangan. Siwan, jangan. Harus diidharkan. Apa maknanya diidharkan? Ya, apa maknanya dijelaskan? Dikeluarkan dari makhrajnya. Dikeluarkan dari makhrajnya huruf apa? Ad-dunya. Coba. Ad-dunya. Sinwan. Ya, ini maksud dari kita baik ini. Jadi syarat idgham bi gunnah adalah harus bertemu di dalam dua kata. Harus bertemu dalam dua kata. Jika bertemu dalam dua kata. Tapi kalau bertemu dalam satu kata dihukumi izhar. Nah, ini idgham bi gunnah. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yang terkumpul dalam yanmu. Nah, syaratnya bertemu dalam dua kata. Contohnya ada 4. Contohnya ada, maksudnya hurufnya 4. Kita lafalkan bersama-sama. May ya'mal khairan yarah in nasha amanatan nu'asa mim masad suhufan
mutahharah. Wisha